Selamat datang kembali di channel tentang film. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sampai saat ini masih setia menonton dan berlangganan pada channel ini. Semoga channel ini bisa sedikit memberikan tontonan dan hiburan menarik kepada teman-teman semua. Untuk itu jangan sungkan untuk mengklik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jika bagi teman-teman video alur cerita ini menarik, kiranya juga dapat membantu untuk share video ini kepada keluarga, saudara, sahabat, atau orang-orang yang mungkin juga menyukai alur cerita film atau serial tentang vampir. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kisah dari series The Vampire Diaries yang mana pada saat ini kita sudah masuk pada episode yang ke-18 season kedua. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Episode ke-18 season kedua dibuka dengan menampilkan Klaus dalam tubuh Alaric yang sedang memilih baju. Nampak Catherine yang terduduk memberi saran agar Klaus menggunakan baju berwarna gelap untuk menutupi penyamarannya. Catherine pun menjelaskan tentang belati yang saat ini sedang tertancap di tubuh Elijah. Itu membuat Klaus sedikit lega sebab ia pun juga tak ingin berurusan dengan Elijah. Catherine lalu menjelaskan semua tentang Alaric agar Klaus dapat menjalankan perannya sebagai Alaric dengan baik. Klaus pun mendekati Catherine lalu memanipulasinya untuk menceritakan semua yang Catherine ketahui. Catherine pun menjelaskan tentang Bunny yang sedang mencari cara untuk membunuh The Originals. Meski begitu, yang mereka ketahui bahwa Bunny pun telah kehilangan kekuatannya. Selebihnya tak ada lagi informasi yang Catherine ketahui. Catherine lalu memohon agar Klaus membunuhnya saja dan mengakhiri semua penderitaannya. Klaus tentu tak akan melakukan itu sebab dengan membunuh Catherine baginya hanya seperti sebuah hadiah untuk Catherine di saat ia telah memburu Catherine selama 5 abad lamanya. Untuk itu ia pun akan menunda kematian Catherine dan lebih memilih untuk menyiksanya. Ia pun memberi Catherine sebuah pisau lipat. Ia pun meminta Catherine untuk menusuk kakinya sendiri selama ia pergi, dan jika Catherine bosan menusuk kaki kanannya, maka Catherine harus menusuk kaki kirinya. Tentu dengan manipulasi pikiran yang Klaus lakukan, Catherine pun melakukan apa yang Klaus perintahkan. Setelah itu Klaus pun pergi untuk bertemu dengan Elena. Scene kemudian berpindah pada Elena yang terlihat sedang menandatangani dokumen serah terima kepemilikan rumah dari Zack pada dirinya. Bunny nampak menemani Elena yang tentu begitu tak menduga Damon dan Steven memberi rumah tersebut pada Elena. Di luar rumah, Damon dan Steven terdengar membicarakan tentang kemampuan Bunny yang juga masih Damon ragukan dapat mengalahkan Klaus. Steven jelas yakin sebab Elijah pun meyakini kemampuan penyihir yang mendapatkan kekuatan dari roh para penyihir dapat mengalahkan Klaus. Damon sangat tak sabar untuk segera menemukan Klaus, namun mereka pun tak memiliki petunjuk tentang keberadaan Klaus. Jika harus menggunakan mantra pencari, tentu mereka pun butuh dengan benda yang berkaitan dengan Klaus. Tanpa diduga, Damon terdengar mengkhawatirkan keadaan Catherine. Ia merasa Klaus telah membunuhnya, namun buru-buru Damon membuang pikiran itu. Lagi pula Catherine pun juga tahu pada akhirnya ia pun akan tewas di tangan Klaus. Tak berapa lama Elena bersama seorang lelaki yang mengurus pemindahan rumah dari Zack ke Elena keluar menemui Damon dan Steven. Mereka telah selesai dengan urusan tersebut. Kini rumah Salvatore telah resmi menjadi milik Elena. Steven dan Damon yang adalah seorang vampir tentu tak lagi bisa memasuki rumah tersebut. Elena lalu segera mengundang Steven untuk masuk. Sementara Elena lalu meminta agar Damon berjanji pada dirinya bahwa Damon akan menuruti semua permintaan Elena. Damon tak boleh gegabah. Tak ada rencana rahasia dari Elena dan semua perlawanan terhadap Klaus mereka harus menentukannya berdasarkan keputusan Elena. Tentu Damon enggan melakukan itu, namun jika ia tak berjanji, Elena tak akan mengizinkannya masuk. Alhasil dengan terpaksa Damon pun menuruti permintaan Elena. Mendengar itu, Elena pun mengundang Damon masuk. Tepat pada saat itu Bunny lalu mengajak Elena untuk bergegas karena mereka akan terlambat ke sekolah. Steven tak sepakat dengan itu. Damon pun demikian. Mereka memindahkan rumah itu atas nama Elena untuk membuat Elena tetap aman. Apa gunanya jika Elena masih berkeliaran di luar rumah di saat Klaus pastinya akan memburu Elena. Meski begitu, Elena tentu tak sepakat. Meski ia tetap berterima kasih atas apa yang Damon dan Steven lakukan pada dirinya, namun ia pun juga tak ingin menjadi tahanan di rumah tersebut. Lagi pula Elena pun merasa aman dengan kehadiran Bunny di sampingnya. Ia yakin dengan kemampuan Bunny, Klaus tak akan bisa menyentuh dirinya. Bunny pun juga menyetujui perkataan Elena. Ia pun juga meyakinkan Damon dan Steven. Meski Damon tak setuju, namun ia tetap menepati janjinya pada Elena. Itu adalah keputusan Elena dan ia tak akan bisa menghalanginya. Elena dan Bunny pun pergi. Sementara Steven yang juga ingin memastikan keamanan Elena memilih untuk mengikuti mereka. Scene kemudian berpindah pada Matt yang mendatangi rumah Caroline. Sheriff Forbes menyambutnya sembari mengabarkan bahwa Caroline telah pergi ke sekolah. Matt menjelaskan bahwa kedatangannya memang untuk menemui Sheriff Forbes. Matt mengeluh bahwa ia tak tahu harus melakukan apa di saat ia berada di dekat Caroline sebab ia sangat khawatir Caroline akan mengetahui bahwa ia tak melupakan semuanya. Ditambah lagi Caroline mengajaknya ke pesta dansa. Sheriff Forbes meyakinkan Matt untuk bersikap biasa dan tak gegabah. Ia pun juga menyarankan agar Matt untuk menerima ajakan Caroline untuk berpesta dansa. Sheriff Forbes tahu apa yang sedang ia lakukan, namun ia butuh waktu untuk menerima keadaan Caroline. Ditambah lagi Sheriff Forbes pun ingin mengumpulkan informasi lebih banyak tentang keberadaan vampir di mana ia mencurigai Damon dan juga Steven adalah seorang vampir.
Keterlibatan keluarga Gilbert di dalamnya dan serta Tyler yang juga baru ia ketahui adalah seorang manusia serigala. Begitu banyak informasi yang ia ingin kumpulkan sebelum menyusun rencananya, dan ia membutuhkan Matt untuk mengulur waktu. Scene kemudian berpindah di dalam kelas. Nampak Elena sedang menunjukkan brosur pesta dansa pada Steven, tanda Elena ingin pergi ke pesta tersebut. Steven memberi isyarat penolakan. Elena lalu mengalihkan brosur itu pada Bunny, yang tentunya Bunny setuju pada ajakan Elena tersebut. Tak berapa lama Klaus dalam tubuh Alaric pun mendatangi kelas. Dari tempat ia berdiri, nampak ia terus memandang ke arah Elena. Untuk menutupi identitasnya, Klaus kemudian memulai pelajaran sejarahnya. Di sisi lain, Caroline nampak mendatangi Matt. Matt nampak bersikap sangat biasa. Ia membuat dirinya seolah-olah benar lupa pada Caroline. Ia pun mencium Caroline agar Caroline tak mencurigai dirinya. Di sisi lain nampak Bunny yang berjalan bersama Jeremy. Jeremy tentu masih dengan rasa khawatirnya yang besar terhadap kekuatan Bunny. Tentu rasa khawatir yang Jeremy rasakan sangat beralasan. Ia tak ingin jika Bunny terluka dan mungkin bisa saja kehilangan nyawa. Dan Bunny lagi-lagi terus mencoba meyakinkan Jeremy untuk tetap tenang dan tetap merahasiakan hal tersebut pada siapapun termasuk Elena. Tak berapa lama Elena pun mendatangi mereka. Jeremy yang kesal lalu meninggalkan Bunny dan Elena. Meski merasa aneh dengan sikap Jeremy, namun Bunny menjelaskan bahwa itu hanya karena masalah sepele. Beberapa saat kemudian mereka didatangi oleh seorang perempuan yang mengabarkan pada Elena bahwa ada seorang pemuda yang sangat keren meminta Elena untuk pergi bersamanya ke pesta dansa, dan orang itu bernama Klaus. Mendengar itu Bunny dan Elena sangat terkejut. Mereka sadar bahwa perempuan di hadapannya sedang berada dalam pengaruh pikiran. Elena tak habis pikir, begitu cepatnya Klaus menemukan dirinya. Beberapa saat kemudian di kediaman Salvatore, mereka pun membicarakan kejadian tersebut. Damon menyarankan agar mereka pergi ke pesta tersebut dan mencari Klaus. Steven tentu tak setuju sebab mereka pun masih buta informasi mengenai Klaus. Apalagi Steven menyadari bahwa Klaus sudah semakin dekat dengan Elena karena mampu memanipulasi teman perempuan Elena. Beberapa saat kemudian Klaus dalam tubuh Alaric mendatangi kediaman Salvatore. Damon lalu meminta pada Alaric untuk menjadikan dirinya pendamping di acara pesta dansa tersebut, dan Alaric tentu menyetujuinya. Elena lalu menanyakan bagaimana mereka harus menghadapi Klaus di saat mereka tak lagi memiliki senjata. Mendengar itu, Bunny pun menawarkan dirinya bahwa ia siap untuk melawan Klaus. Terlebih ia meyakini bahwa saat ini ia bisa melakukan itu. Klaus yang berada dalam tubuh Alaric mengucapkan ketidaksetujuannya sebab Bunny akan melawan The Originals. Damon tentu sepakat dengan Alaric. Tanpa diduga, Damon dengan kecepatannya mencoba menyerang Bunny. Namun Bunny yang telah memiliki kekuatan dari roh para penyihir tentu mampu menghalangi serangan Damon tersebut. Clark has a point. I mean, what if he... Melihat itu, Klaus dalam tubuh Alaric begitu sangat terkejut. Ia memandang dengan sangat khawatir pada sosok Bunny. Bunny kembali meyakinkan bahwa ia mampu membunuh siapapun, walaupun itu vampir original sekalipun. Scene kemudian berpindah pada Catherine yang nampak berdarah-darah, sementara Klaus terdengar mengeluhkan kemampuan Bunny yang telah ia saksikan sendiri. Meski begitu, Klaus tentu tak akan berhenti. Ia lalu mencari sesuatu dan lalu menemukan senjata milik Alaric, yang mana karena senjata tersebut, Klaus menjadi penasaran pada tubuh yang sedang ia gunakan. Catherine lalu memberitahu bahwa Alaric adalah seorang pemburu vampir lokal. Setelah itu, mereka pun mulai menyusun rencana. Pada penyihirnya yang bernama Maddox, Klaus meminta agar Maddox melumpuhkan Bunny. Namun, Maddox menjelaskan bahwa Klaus harus melakukan itu sendiri sebab Bunny yang telah memiliki kemampuan besar itu dapat dengan mudah mengetahui kehadirannya. Klaus pun tentu tak ingin gegabah melawan Bunny dengan tubuh manusia yang rentan pada setiap serangan. Tentu itu akan melukai dirinya dan bahkan menewaskannya. Maddox selalu menyarankan pada Klaus untuk melawan Bunny dan terus memprovokasi Bunny untuk menyerang dirinya. Maddox sadar bahwa memiliki kekuatan yang sangat besar juga akan sangat beresiko pada penggunanya. Untuk itulah Klaus harus terus memprovokasi Bunny untuk mengeluarkan semua kekuatannya untuk menyerang Klaus. Dan Maddox sendiri akan memantrai tubuh Klaus agar mampu bertahan pada semua serangan Bunny. Scene kemudian berpindah pada Caroline yang nampak telah bersiap pergi ke pesta dansa. Pada ibunya, ia meminta penilaian pada penampilannya. Tentu Sheriff Forbes sangat bahagia melihat anaknya tersebut. Namun, senyum Sheriff Forbes nampak memendam luka yang sangat besar. Hal itu tentu tak lepas dari pengamatan Caroline. Ia pun merasa ada yang aneh dari ibunya. Namun, Sheriff Forbes menjelaskan bahwa dirinya hanya stres karena semua pekerjaan yang ia lakukan. Tak berapa lama Matt datang untuk menjemput Caroline. Sheriff Forbes dan Matt saling memberi isyarat. Sheriff Forbes berharap bahwa Matt akan tetap pada rencana mereka. Sementara di kediaman Salvatore, Elena dan Steven pun sedang bersiap untuk mengikuti pesta dansa. Steven tentu masih mengkhawatirkan Elena sebab malam ini akan kembali menjadi malam yang sangat melelahkan sebab mereka bisa saja akan berhadapan langsung pada Klaus. Meski begitu, Elena tetap teguh. Ia tak ingin terus berlarut-larut pada masalah Klaus. Untuk itu ia pun berniat untuk mengakhirinya malam ini juga.
Scene kemudian berpindah memperlihatkan orang-orang yang tengah menikmati pesta dansa. Nampak Klaus dalam tubuh Alaric pun juga tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk bersenang-senang. Ia kemudian menyapa seorang yang bernama Chad. Terdengar Klaus pun menawarkan nilai tambah pada Chad dalam kelas sejarahnya. Tentunya ia meminta Chad untuk melakukan sesuatu. Di sisi lain, Jeremy nampak memberikan cincin magisnya pada Bunny, berharap cincin itu dapat melindungi Bunny. Namun Bunny menolak cincin tersebut sembari memberitahu Jeremy bahwa cincin itu tak akan berfungsi pada dirinya sebab cincin tersebut hanya melindungi manusia biasa dari serangan makhluk supernatural. Sementara ia tergolong makhluk supernatural sebab ia adalah seorang penyihir. Mendengar itu, Jeremy nampak kesal sebab ia hanya ingin berbuat sesuatu yang kiranya dapat membantu Bunny. Namun seperti yang sudah-sudah, semua berakhir dengan Bunny yang selalu mampu meyakinkan Jeremy. Tak berapa lama, terlihat Damon, Steven dan juga Elena yang telah sampai di tempat itu. Mereka kemudian memasuki gedung pesta. Mereka kemudian disambut dengan seorang wanita yang menyampaikan pesan bahwa mereka mendapatkan permintaan lagu khusus yang ditujukan oleh Elena. Tentunya permintaan itu berasal dari Klaus. Alaric dari tempat yang terpisah tersenyum melihat itu. Sementara Elena, Damon dan juga Steven tentu mulai menampakkan kekhawatiran dan juga meningkatkan kewaspadaan. Hampir semua orang yang ada di tempat itu mereka kenal. Steven pun ragu bahwa Klaus sebenarnya tak ada di tempat itu. Klaus hanya mencoba untuk memancing mereka dan mencoba menyerang emosi mereka. Karena hal tersebut, Damon menyarankan agar mereka berbaur dan menikmati pesta dan terus meningkatkan kewaspadaan. Jika Klaus benar-benar ada di tempat itu, Damon yakin lambat laun Klaus pasti akan menampakkan dirinya. Mereka kemudian berdansa, sementara Damon terlihat menemui Alaric dan meminta Alaric untuk memberitahukannya jika Alaric menemui sesuatu yang aneh. Damon berlalu untuk mengelilingi tempat sekitar. Elena dan Steven nampak menikmati pesta dansa tersebut. Ia lalu melihat kedatangan Matt dan juga Caroline. Pada Steven, Elena berucap bahwa Caroline tak mengetahui apa yang sedang terjadi dan mereka tentu harus memberitahu Caroline. Steven lalu memberi kode pada Damon untuk melanjutkan dansa bersama Elena, sementara ia yang akan memberitahu Caroline tentang rencana mereka. Di saat mereka berdansa, Damon terus meyakinkan Elena untuk terus bersikap santai seolah tak terjadi apa-apa dan membiarkan mereka terus menikmati pesta. Sementara Caroline dan juga Matt yang baru mulai berdansa kemudian didatangi oleh Steven. Pada Matt, Steven meminta izin agar berdansa bersama Caroline. Matt tentu mengizinkan karena ia pun juga akan mengambil minuman. Setelah mulai berdansa, Steven pun memberitahu pada Caroline bahwa Klaus ada di antara mereka dan sesuatu pasti akan terjadi. Steven lalu meminta Caroline untuk tetap waspada dan memperhatikan jika ada hal-hal yang aneh yang sedang terjadi. Sementara dia usai dengan Elena, ia pun mendatangi Bunny yang sedang berdansa bersama Jeremy dan meminta Bunny untuk berdansa bersama dirinya. Mereka lalu membicarakan pembicaraan yang dia mendengar antara Bunny dan juga Jeremy, di mana Jeremy sangat khawatir terhadap kemungkinan Bunny untuk selamat ketika menggunakan kekuatannya untuk melawan Klaus. Damon mencoba mencari tahu kiranya ada sesuatu yang bisa ia lakukan untuk membuat Bunny selamat. Namun Bunny tak menjawab itu. Ia hanya meminta Damon untuk tidak menceritakan hal tersebut pada Elena. Lagi pula ia pun juga tak yakin bahwa Damon memiliki kepedulian pada dirinya. Di sisi lain, Elena dan Jeremy memandang pada Damon dan Bunny yang sedang berdansa. Elena sangat penasaran terhadap apa yang Damon dan Bunny bicarakan. Namun Jeremy nampak sedikit risih berada di tempat itu. Meski ia mengaku baik-baik saja, namun Elena menyadari ada sesuatu yang Jeremy sembunyikan. Jeremy kemudian berlalu meninggalkan Elena. Tepat pada saat itu, Steven menghampirinya. Elena yang menyadari keanehan pada Jeremy lalu menceritakan hal tersebut pada Steven. Steven pun segera mengejar Jeremy dan lalu meminta penjelasan terkait apa yang sedang Jeremy khawatirkan. Karena ditopang oleh rasa khawatir yang berlebihan, Jeremy pun tak dapat lagi membendungnya. Ia lalu menceritakan semua yang akan terjadi pada Bunny ketika melawan Klaus, dan hal itu tentu membuat Steven sangat terkejut. Steven lalu memberitahukan hal tersebut pada Elena. Hal itu membuat Elena langsung mendatangi Bunny dan mengajaknya untuk berbicara. Sementara Steven lalu meminta penjelasan pada Damon terkait persoalan Bunny tersebut. Terlebih Damon berjanji untuk tidak menyimpan rahasia lagi pada Elena. Namun Damon hanya menjawab singkat bahwa ia telah merubah pikirannya. Sementara di luar, Elena lalu melarang Bunny untuk melawan Klaus. Elena tentu tak ingin Bunny mengorbankan diri untuk dirinya, meski hanya itu satu-satunya pilihan yang Bunny miliki. Elena masih terus melarang Bunny, namun Bunny tetap terus pada keputusannya. Ia bertanya pada Elena apakah Elena akan melakukan hal yang sama jika Bunny berada di posisi Elena. Elena nampak bimbang, namun sejurus kemudian ia tetap terus melarang Bunny untuk melawan Klaus. Scene kemudian berpindah pada Jeremy yang berjalan di lorong sekolah. Ia lalu dihadang oleh 3 orang temannya, di mana salah satu di antara mereka adalah Chad yang tadi dijanjikan nilai tambah oleh Klaus dalam tubuh Alaric. Mereka menghadang Jeremy karena saat ini mereka sedang dimanipulasi untuk menghajar Jeremy. Beruntung pada saat itu Damon dan Steven tiba tepat waktu. Setelah mendapatkan tembakan dari pelontar kayu, Damon pun menyadari bahwa itu adalah sambutan kecil dari Klaus. Damon mencoba membalas, namun Steven menghalangi Damon sembari menyuruhnya untuk mencari Elena dan juga Bunny. No, don't kill him. He's compelled. So the whole thing's a distraction. Go find Bunny and Elena. I got this. Go.
Scene kembali pada Elena dan juga Bunny. Mereka yang belum sempat menyelesaikan pembicaraannya didatangi oleh Klaus dalam tubuh Alaric yang memberitahu mereka bahwa Klaus sedang menahan Jeremy. Tentu itu adalah sebuah jebakan. Mendengar itu, Elena dan Bunny pun mengikuti Klaus yang membawa mereka ke koridor sekolah. Elena lalu menyadari ada sesuatu yang aneh sebab mereka justru tak menemui Jeremy. Klaus yang merasa sudah waktunya untuk beraksi lalu memulai untuk menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Elena mengira Alaric tengah berada dalam manipulasi pikiran, namun tentu bukan itu yang terjadi. Bunny lalu bersiaga. Klaus kemudian memberi petunjuk agar Elena mengetahui siapa dirinya. Tak butuh waktu lama, Elena pun sadar bahwa yang ada di hadapannya bukanlah Alaric, namun ia adalah Klaus yang berada dalam tubuh Alaric. Klaus yang melihat rasa takut di wajah Elena lalu mencoba untuk menenangkan Elena dengan mengatakan bahwa malam ini bukanlah waktu untuk memburu Elena. Malam ini ia hadir untuk memburu Bunny. Mendengar itu, Bunny lalu menghempaskan tubuh Klaus dengan kemampuannya. Klaus terhempas, namun ia masih bisa bangkit sembari mengutarakan bahwa ia memiliki seorang penyihir yang dapat melindungi dirinya. Dan karena itu Klaus memberitahu bahwa Bunny harus menyerangnya lebih kuat lagi untuk dapat melukai dirinya. Bunny kembali menghempaskan tubuh Alaric hingga membentur lemari kaca. Klaus masih terus memprovokasi Bunny, namun Bunny justru memiliki kesempatan yang ada untuk menjauhkan Elena dari Klaus. Mereka pun berlari hingga akhirnya mereka menemui Damon. Pada Damon, Elena memberitahu bahwa Klaus berada dalam tubuh Alaric. Tentu hal itu pun membuat Damon sangat terkejut, namun ia segera bertindak. Damon meminta Elena untuk segera pergi mencari Steven. Setelah kepergian Elena, Damon menanyakan apakah Bunny mampu untuk membunuh Klaus. Bunny menjelaskan bahwa tubuh Klaus dilindungi oleh mantra yang dapat membuat ia bertahan dari semua serangan yang Bunny lancarkan. Damon memaksa Bunny untuk terus menyerang Klaus dengan kekuatan roh para penyihir. Namun Bunny tentu tak ingin gegabah. Jika ia terus menyerang Klaus, maka ia akan membunuh Alaric dan Klaus masih dapat dengan mudah memindahkan dirinya pada orang lain. Terlebih Bunny pun menyadari bahwa Klaus terus memancingnya untuk menggunakan semua kemampuannya agar ia terbunuh. Mendengar itu Damon tak ingin pasrah. Ia tak ingin Klaus mengalahkan mereka. Untuk itu ia meminta kepastian Bunny yang akan melakukan apa saja untuk menyingkirkan Klaus. Bunny tentu tak punya pilihan lain. Pilihannya sedari awal memang untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Elena. Beralih pada Elena yang terlihat melewati kerumunan orang yang tengah berdansa. Pada Caroline yang saat itu sedang bersama Matt, Elena berpesan untuk tetap bersama Matt sementara ia akan mencari Steven. Sementara dari kejauhan Steven pun terlihat mendatangi Elena. Kembali pada Bunny, dengan ambisi dan emosi yang menggebu-gebu, Bunny melangkah dengan penuh percaya diri untuk menemui Klaus. Klaus nampak menunggunya dengan memainkan pisau lipatnya. Bunny tanpa sepatah kata pun langsung menyerang Klaus. Dengan kemampuannya, ia terus menyakiti Klaus. Namun Klaus nampak sangat menikmati rasa sakit yang ia rasakan sembari terus memprovokasi Bunny. Di sisi lain, Elena dan Steven nampak dihadang oleh Damon. Damon meminta agar Elena dan Steven membiarkan Bunny melakukan tugasnya. Steven sangat marah. Ia memaksa Damon agar segera memberitahukan keberadaan Bunny. Kembali pada Bunny yang masih terus menyerang Klaus. Serangan Bunny tidak hanya berefek pada Klaus saja, namun juga pada semua materi yang ada di tempat itu. Lampu memercikan api, sementara kertas terus bertebangan dan juga angin terus berhembus. Bunny semakin intens menyerang Klaus. Hal itu membuat hidung Bunny terus mengeluarkan darah. Percikan api dan ledakan lampu terus menghiasi serangan-serangan Bunny. Steven dan Elena pun sampai di tempat itu. Melihat itu, Bunny lalu menghalangi mereka untuk memasuki tempat tersebut. Elena menyaksikan Bunny terus menggunakan kekuatannya melawan Klaus. Hal itu membuat ia terus menangis meminta agar Bunny menghentikan serangannya. Namun bukannya mendengar permintaan Elena, Bunny justru malah melancarkan serangan terdahsyat yang ia miliki. Klaus memang terpojok, namun serangan Bunny hanya berefek sementara pada dirinya. Ia selalu bisa bangkit, dan pada akhirnya Bunny pun tak mampu lagi menyerang Klaus. Tubuhnya pun tumbang, lampu padam, dan Klaus pun telah pergi meninggalkan tempat tersebut. Bersama dengan itu, Elena dan Steven lalu mendekati tubuh Bunny. Elena terus menangis meminta agar Steven segera menyelamatkan Bunny, namun Steven pasrah. Mereka telah terlambat dan Bunny pun telah tewas. Beberapa saat kemudian Damon pun datang dan meminta Steven untuk segera membawa Elena, sementara ia yang akan mengurus mayat Bunny agar tak ada orang lain yang mengetahui masalah tersebut. Elena tentu sangat marah pada Damon, namun Steven segera menenangkannya dan lalu membawa Elena pergi. Damon segera membawa tubuh Bunny ke dalam mobil. Dari kejauhan, Jeremy nampak berlari menghampirinya sembari menanyakan keadaan Bunny dan juga yang lainnya. Damon lalu berkata bahwa ada banyak hal yang ingin ia bicarakan bersama Jeremy.
Scene kemudian berpindah pada Elena yang terus menangisi kematian Bunny. Steven mencoba menenangkannya. Elena tentu merasa sangat bersalah pada kematian Bunny tersebut. Tak berapa lama Damon pun datang. Elena lalu melabrak Damon sembari meluapkan semua amarahnya hingga akhirnya ia pun menampar wajah Damon. You need to listen to me. Damon meminta agar Elena tenang dan mendengarkan penuturannya. Scene lalu memperlihatkan tubuh Bunny yang dikelilingi oleh lilin. Di tempat itu Jeremy nampak mengawasi tubuh Bunny, sementara Damon dengan sulih suaranya berucap bahwa ia telah merencanakan hal tersebut. Dalam rencananya Bunny memang harus tewas. Itu ia lakukan karena kejutan yang dilakukan oleh Klaus dengan merasuki tubuh Alaric. Damon merasa Bunny masih belum siap melawan Klaus di saat Klaus begitu sangat ingin membunuh Bunny. Karena hal itulah Damon membuat Klaus harus yakin bahwa Klaus benar-benar telah membunuh Bunny. Tepat setelah kalimat itu, Scene memperlihatkan Bunny yang bangkit dari kematiannya. Jeremy yang melihat itu begitu sangat senang. Ia pun lalu memeluk tubuh Bunny. Damon kembali berucap bahwa sebelumnya Bunny telah menggunakan mantra untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah mengucapkan itu, Damon pun pergi. Elena terdiam karena tak menyangka dengan penuturan Damon tersebut. Sementara Steven lalu menyusul Damon lalu meminta penjelasan mengapa Damon tak memberitahukan dirinya tentang rencana tersebut. Damon menjelaskan bahwa ia tak memberitahu Steven karena tahu Steven tak akan bisa menyimpan rahasia tersebut pada Elena. Meski begitu, Steven tentu memikirkan perasaan Elena yang sesaat sangat menderita karena masalah tersebut. Namun Damon memberitahu bahwa ia tak masalah dianggap sebagai orang yang tak punya perasaan. Terlebih Damon pun tak keberatan jika ia terus dicap sebagai seorang yang buruk. Bahkan jika sampai Elena harus membenci dirinya. Yang terpenting bagi Damon pada akhirnya ialah yang menyelamatkan Elena. Setelah mengucapkan itu, Damon pun pergi. Scene kembali pada Bunny dan juga Jeremy. Jeremy nampak mengeluarkan laptop dan juga wifi sembari berucap bahwa Bunny akan membutuhkan itu selama Bunny bersembunyi di tempat tersebut. Bunny lalu berpesan pada Jeremy untuk menyampaikan permintaan maafnya pada Elena karena tak memberitahu Elena rencana yang ia buat bersama Damon. Jeremy tersenyum. Ia lalu berucap agar Bunny sendiri yang mengucapkannya pada Elena. Jeremy ternyata telah menyambungkan panggilan video call pada Elena. Elena dan Bunny pun kemudian saling berbincang. Scene kembali pada Damon yang saat itu didatangi oleh Elena. Karena merasa Elena masih butuh penjelasan, Damon kembali menjelaskan bahwa alasan ia tak memberitahu Elena karena ia butuh emosi Elena yang natural ketika melihat Bunny tewas. Hal itu agar Klaus yakin bahwa Bunny benar-benar telah tewas. Elena mengerti akan hal itu, namun kedatangannya bukan untuk membahas itu. Ia datang untuk meluruskan sesuatu di mana ia berkata bahwa ia tak ingin jika Bunny mati karena dirinya. Damon mencoba menelaah permintaan Elena. Jelas mereka butuh Bunny untuk membunuh Klaus, sebab hanya Bunny lah yang dapat melakukannya. Elena berpikir lain. Ia yakin mereka akan menemukan cara yang lain tanpa harus mengorbankan Bunny atau siapapun itu. Tentu Damon pun berharap demikian. Mendengar itu, Elena lalu minta maaf karena telah menampar Damon. Setelah menerima permintaan maaf Elena, Damon kembali memperjelas sesuatu di mana ia berucap bahwa ia lebih senang memilih Bunny yang tewas ketimbang Elena, karena Damon akan selalu memilih Elena. Mendengar itu, Elena nampak terdiam dan memandang Damon dengan tatapan dan perasaan yang aneh. Setelah itu, Elena pun pergi meninggalkan Damon. Setelah keluar dari kamar Damon, Elena pun mengendap-endap berjalan menuju bawah tanah. Ia berjalan perlahan agar tak ada orang yang menyadari apa yang sedang ia lakukan, dan ternyata Elena mendatangi sel tahanan di mana tubuh Elijah berada. Setelah memastikan keadaan aman, tanpa ragu Elena pun melepas belati yang tertancap di tubuh Elijah. Dan episode ke-18 season kedua pun selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang masih setia menonton alur cerita serial The Vampire Diaries ini. Sampai jumpa di alur cerita episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk men-share video alur cerita ini ke media sosial teman-teman semua agar lebih banyak lagi orang yang menonton video alur cerita ini. Sekian dan terima kasih.